sering pergi ke tempat yang rame ya. Dan selalu menjaga jarak. Setelah pergi kita harus mandi dan ganti baju ya teman-teman. Dadah, aku mandi dulu. Ayo kalian jangan ngintip ya. Jangan lupa berolahraga ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi supaya tubuh kita selalu sehat. Halo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Yesus, saya bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami tidak main-main untuk ibadah ini Tuhan. Tuhan, berikan kami bisa fokus untuk ibadah ini Tuhan. Tuhan, berikan kami bisa menyembah-Mu dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu Ku Mau Cinta Yesus.
Mari teman-teman kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji dan menyembah Tuhan ya. Aku dengan hatiku, Allah Aku sungguh mengasihi Yesus. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami. Tuhan, mohon penyertaan-Mu untuk bangsa kami Indonesia, untuk keluarga kami, untuk kakak-kakak sekolah minggu, dan juga untuk teman-teman sekolah minggu. Jauhkan kami semua dari virus corona COVID-19. Semoga kami semua tetap sehat dan terlindungi. Puji syukur padamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah, harus semangat dong. Kan kita masih ada di bulan Agustus adik-adik, di mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Nah, adik-adik nggak boleh kalah semangat ya sama pahlawan-pahlawan yang udah memerdekakan bangsa kita adik-adik. Adik-adik kan adalah calon-calon pahlawan bagi bangsa ini ya. Amin, amin. Oke deh adik-adik. Kayaknya adik-adik udah pada siap, udah pada semangat. Kalau gitu kita mau bersatu dalam doa sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhan berkati setiap adik-adik supaya bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Audi. Jadi hari ini Kak Audi mau membagikan firman Tuhan yang judulnya adalah tenang dan tekun. Wah, adik-adik pasti udah sering banget denger nih kata tenang di bulan ini ya. Nah, kenapa sih Kak? Karena adik-adik bulan ini temanya adalah tenang. Nah, terus apa hubungannya Kak tenang sama tekun? Nah, adik-adik penasaran?
kalau gitu kita siapin dulu yuk Alkitabnya, catatannya, alat tulisnya. Kalau udah siap, kita mau lebih lagi mengetahui apa sih hubungan dari tenang dan tekun itu. Oke? Kalau udah siap, kakak mau kasih tahu nih sama adik-adik sebelumnya, apa sih arti dari tekun itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun artinya rajin, bersungguh-sungguh, dan tuntas dalam melakukan apapun adik-adik. Nah, secara singkatnya, tekun juga berarti konsisten. Berarti melakukan sesuatu sampai selesai. Apapun kondisinya, situasinya, kita tetap konsisten atau tekun dalam melakukan suatu hal. Kakak mau kasih contoh tokoh Alkitab yang tekun adik-adik. Tekun berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Adik-adik bisa tebak gak nih, siapa sih tokoh Alkitab yang tekun berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan? Ayo coba adik-adik ingat-ingat nih, siapa ya yang tekun ya? Nah, kalau di antara adik-adik ada yang jawab Daniel, 100 jempol buat kamu. Bener banget, Kak Audi hari ini mau ngebahas tentang Daniel adik-adik. Wah, coba yuk kita buka ayatnya sama-sama di Daniel 6 adik-adik. Dah? Oke. Kita pasti udah sering denger ya adik-adik, perikopnya yaitu gua singa. Nah, dimana Daniel itu dilemparkan ke gua singa ya adik-adik. Tapi adik-adik inget gak nih, kenapa sih Daniel dilemparkan ke gua singa? Masa dilemparin gitu aja? Kan gak mungkin kan? Yaudah, kalau gitu sebelumnya Daniel 6 itu kan ayatnya ada 29 ayat adik-adik. Nah, jadi kakak mau kasih PR nih buat adik-adik di rumah. Nanti abis ibadah adik-adik baca ya sendiri ya pasalnya. Kalau kakak baca sekarang kepanjangan nanti ya. Jadi kita baca, kakak akan menceritakan secara singkat saja ke adik-adik. Oke, tapi adik-adik harus tetap simak ya. Oke deh, kalau gitu kakak mau cerita ini. Simak ya adik-adik. Jadi, pada masa kekuasaan Raja Darius, orang Media, dia mengangkat 3 pejabat tinggi adik-adik. Salah satunya adalah Daniel. Nah, Raja lebih menyukai Daniel daripada pejabat tinggi dan wakil-wakil Raja yang lainnya. Kenapa sih? Karena Raja melihat bahwa Daniel itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, suatu ketika, para pejabat tinggi dan wakil-wakil Raja ini mulai merasa cemburu adik-adik. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel adik-adik, tetapi mereka nggak menemukan satupun kesalahan pada Daniel. Nah, akhirnya mereka mencoba mencari cara lain dengan menghasut raja untuk membuat surat perintah larangan yang kurang lebih isinya begini adik-adik. Di mana di dalam 30 hari tidak ada satupun orang yang boleh menyembah dewa atau manusia selain Raja Darius itu sendiri. Nah, setelah surat perintah larangan itu diresmikan, langsung nih para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja ke rumah Daniel. Dan mereka melihat Daniel sedang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan di situ. Nah, mereka langsung menghadap raja dan melaporkan hal tersebut kepada raja adik-adik. Nah, singkat cerita, dengan berat hati, raja melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Sebenarnya adik-adik seperti yang udah kakak bilang bahwa raja itu mengasihi Daniel. Kita bisa lihat di ayat ke-15 ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Bahkan adik-adik, raja berpuasa, gak makan, gak minum, bahkan gak bisa tidur pada malam itu. Keesokan paginya, raja langsung pergi ke gua singa itu adik-adik. Dia menanyakan Daniel apakah dia masih hidup atau tidak. Ternyata Daniel menjawab adik-adik, berarti Daniel masih hidup. Nah, raja pun dengan sukacita memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa itu. Adik-adik, di ayat yang ke-11 dikatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa ya adik-adik, Daniel sangat tekun berdoa. Dia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan 3 kali sehari loh adik-adik. Lalu di saat Daniel ditangkap, dia nggak melawan dan nggak meronta. Dia tetap mengikuti perintah raja dan dia juga tetap tenang adik-adik. Kok
Daniel bisa tenang-tenang aja ya kak. Padahal kalau kita bayangin kita mau dimasukin ke gua singa, gigi taring singa aja udah sebesar jari orang dewasa ya adik-adik. Pasti gede banget dan serem banget ya. Tapi Daniel bisa tetap tenang adik-adik, karena dia tekun berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar, sebesar apapun masalah kita, ketakutan kita, di saat kita mau untuk tekun dalam berdoa, membaca firman, memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa Tuhan mampukan untuk tenang melalui hal-hal itu adik-adik. Dan lebih dahsyatnya lagi adik-adik, karena Raja melihat ketekunan Daniel dan kuasa Allah yang selalu menyertainya, akhirnya Raja membuat perintah untuk seluruh kerajaan yang dikuasainya bahwa mereka harus menyembah Allahnya Daniel. Wah, adik-adik keren banget ya. Ternyata di saat kita mau untuk tekun, Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Daniel adik-adik, karena ketekunannya, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Jadi minggu ini adik-adik, Tuhan mau kembali mengingatkan kita tentang tekun adik-adik, di mana kita harus tekun dalam melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan sukacita baru. Amin ya adik-adik. Oke deh, gimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Dahsyat, amin? Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini segitu dulu. Nah, sebelum kita ke ayat hafalan, yuk kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat isi hatimu yang Kau curahkan melalui firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di hati setiap adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai ya adik-adik. Mari kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Shalom adik-adik. Saatnya adik-adik menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang menyertai, memberkati adik-adik mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik dan juga mama papa di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. God bless you.